Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Berbi Lovina dengan NIM 121230098, kelas TKD. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Heri Septiakusuma, SSIMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Analisa. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas teks 2, yaitu review jurnal selama 60 menit. Baik, di sini saya akan mulai share screen. Materi yang saya dapat untuk teks 2 ini yaitu titrasi redox. Jurnal yang akan saya review berjudul Advance in the Detection of Beta Lactamase Review. Penjelasan ini akan saya bagi menjadi beberapa bab. Yang pertama ada dasar teori. Dasar teori ini nantinya akan berpengaruh, akan menjadi landasan terhadap metode dan analisis yang akan dilakukan. Baik, dimulai dari penjelasan yang pertama. Sejak ditemukannya antibiotik ini sudah menyelamatkan nyawa banyak manusia sejak dulu hingga sekarang. Namun, selama beberapa dekade terakhir, penggunaan antibiotik ini menjadi berlebihan, sehingga bakteri itu menjadi resistansi atau kebal terhadap antibiotik. Nah, kebalnya bakteri terhadap antibiotik ini dapat membuat penyakit itu menjadi sulit untuk disembuhkan dan berujung pada kematian. Selain itu juga dapat menyebabkan infeksi jangka panjang dan juga efek samping yang cukup berbahaya. Nah, masalah resistensi Masalah resistensi antibiotik ini menjadi masalah yang besar di seluruh dunia. Bisa dilihat pada jurnal, yaitu The World Health Organization atau WHO merilis data pemantauan tentang resistensi antibiotik yang menunjukkan bahwa tingkat resistensi antibiotik ini ditemukan tinggi di seluruh dunia. Dan pada saat yang sama, resistensi antibiotik pada bakteri telah menjadi masalah perawatan kesehatan di komunitas dan rumah sakit di seluruh dunia karena menyebabkan infeksi jamur, durasi pengobatan yang berkepanjangan, dan peningkatan kematian pasien. Selain itu, juga tinjauan resistensi antimikroba baru-baru ini memprediksi bahwa pada tahun 2015, angka kematian karena infeksi bakteri yang resistan terhadap antibiotik di seluruh dunia dapat menyebabkan kematian mencapai 10 juta per tahun. Nah, angka ini jelas merupakan angka yang tinggi. Selain itu, data dari China Antimicrobial Surveillance Network menunjukkan bahwa rasio gram negatif basil pada isolat klinis di China adalah sekitar 7:3 terhadap Coccus gram positif basil. Dan gram negatif basil atau ini merupakan nama bakteri ya, menunjukkan resistensi antimikroba yang lebih tinggi di China. Nah, fenomena ini tuh menarik perhatian bagi para praktisi medis, terutama resisten beta laktamase yang berkembang dan menyebar dengan cepat di antara patogen, terutama gram negatif basil yang menimbulkan risiko signifikan bagi kesehatan masyarakat. Sekarang mungkin menjadi pertanyaan bagaimana sih melawan cara bakteri itu melawan antibiotik, cara antibiotik itu menjadi tidak
berpengaruh lagi terhadap bakteri. Nah, bakteri ini memiliki beberapa cara untuk melawan antibiotik, seperti dengan menurunkan protein yang dapat membantu antibiotik itu masuk ke dalam sel, lalu dengan memompa keluar antibiotik keluar dari sel, terus ada juga dengan menghasilkan enzim yang bisa melawan antibiotik. Lalu ada lagi dengan mengubah target antibiotik di dalam bakteri. Nah, cara utama yang digunakan bakteri itu sendiri untuk melawan si antibiotik ini adalah dengan menghasilkan enzim untuk yang enzim ini bisa untuk melawan si antibiotik itu. Nah, contohnya itu ada dengan eh, antibiotik beta-laktam. Nah, bakteri ini dapat melawan si antibiotik beta-laktam ini dengan menghasilkan enzim yang biasa disebut atau bernama enzim beta-laktamase. Nah, enzim beta-laktamase ini dibagi menjadi beberapa kelompok yang berdasarkan jenis antibiotik yang dapat mereka hancurkan gitu. Seperti penisilin, extended spectrum beta-lactamases, terus ada lagi centralosporinase dan carbapenemase. Nah, jadinya kita itu perlu gitu untuk mengetahui aktivitas beta-laktamase ini agar dapat memilih antibiotik yang tepat dan mencegah resistensi obat yang lebih parah. Saat ini sendiri terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mendeteksi resistensi terhadap antibiotik beta laktam. Nah, metode ini apa aja sih? Ada yang pertama, metode berdasarkan pengamatan fenomena. Ada lagi berdasarkan hidrolisis beta laktamase dan deteksi gen beta laktamase. Ini metode yang digunakan, bisa kita lihat pada slide berikutnya. Nah, berdasarkan deteksi fenotipik, deteksi gen beta-laktamase, dan berdasarkan hidrolisis oleh beta-laktamase. Metode berdasarkan deteksi fenotipik itu digunakan untuk menentukan apakah bakteri kebal terhadap antibiotik beta-laktam dengan mengamati perilaku dari bakteri itu sendiri. Metode utamanya tuh meliputi metode difusi cakram, pengenceran kaldu, dan deteksi otomatis. Kemudian ada lagi metode deteksi gen beta-laktamase. Deteksi gen beta-laktamase adalah metode yang penting untuk mengetahui resistensi bakteri terhadap antibiotik dengan mencari gen spesifik yang membuat bakteri itu mampu untuk memecah antibiotik tersebut. Metode ini mencangkup PCR yang memperbanyak DNA target dengan untuk dianalisis, LAMP LAMP yang memperkuat DNA pada suhu konstan dengan cepat dan sensitivitas yang tinggi, serta microarray DNA yang menggunakan chip dengan probe untuk mendeteksi berbagai gen resistensi dengan spesifitas yang tinggi. Kemudian ada metode berdasarkan hidrolisis oleh beta-laktamase. Metode hidrolisis ini bisa didasarkan pada kemampuan beta-laktamase untuk menghidrolisis atau memecah cincin beta-laktam dalam molekul antibiotik. Jadi ketika bakteri itu menghasilkan beta-laktamase, nah enzim ini akan memecah cincin beta-laktam dan menyebabkan perubahan kimia pada antibiotik yang dapat dideteksi melalui beberapa teknik. Nah, teknik yang digunakan tuh diantaranya ada asidimetri, iodometri, spektrofotometri, spektrometri massal, lateral flow immunoassay, dan mikrofluoresen. Nah, yang akan kita perdalam sendiri di sini yaitu metode atau teknik iodometri karena saya mendapatkan topik titrasi redox.
Baik, bab yang kedua yaitu titrasi redox. Sebelum saya menjelaskan terkait titrasi redox dan metode yang akan digunakan untuk menganalisis deteksi beta-laktamase itu sendiri, saya akan menjelaskan tentang titrasi dulu. Kita mengulas kembali mengenai titrasi. Jadi titrasi ini itu metode yang sudah tidak asing ya tentunya. Karena sudah sejak dulu digunakan dalam analisis kimia. Apa sih titrasi itu? Jadi titrasi adalah metode analisis kuantitatif yang digunakan dalam kimia untuk menentukan konsentrasi suatu zat dalam larutan. Nah, proses ini melibatkan penambahan reagen yang telah diketahui konsentrasinya atau yang biasa disebut dengan titran ke dalam larutan sampel yang konsentrasinya ingin kita analisis. Nah, larutan ini yang konsentrasinya ingin kita analisis ini biasa disebut dengan analit. Nah, reaksi tersebut tuh berhenti ketika terjadi perubahan warna pada larutan. Kalau dalam praktikum, kita bisa lihat si titran ini. Jadi caranya tuh si titran ini pertama dimasukkan ke dalam buret. Titran itu apa? Jadi titran itu larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Dimasukkan ke dalam buret, lalu kita masukkan si larutan alalit itu ke dalam air layer. Nah, kemudian ditetesi perlahan dari buret itu, ditetesi perlahan sampai terjadi perubahan warna. Kenapa sih bisa ada perubahan warna? Jadi perubahan warna ini karena adanya indikator. Nah, akhir di mana titrasi ini berakhir itu disebut dengan titik ekivalen atau titik stokiometri, di mana jumlah yang tepat dari bahan titran telah ditambahkan untuk bereaksi sepenuhnya dengan zat yang dititrasi. Dari volume titran yang digunakan pada titik ekivalen dan konsentrasi titran yang diketahui, konsentrasi zat yang dititrasi dapat dihitung. Nah, titrasi sendiri itu terdapat beberapa jenisnya, seperti titrasi. Salah satu itu seperti titrasi redox. Apa sih titrasi redox? Nah, titrasi redox itu titrasi reduksi oksidasi atau oksidasi reduksi. Jadi, titrasi ini adalah metode analisis kuantitatif yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu zat yang bertindak sebagai oksidator atau reduktor dalam suatu larutan. Proses ini melibatkan reaksi redoks antara titran atau larutan yang konsentrasinya sudah diketahui dan analit yang konsentrasinya akan dicari atau akan ditentukan. Dalam titrasi redoks, reaksi yang terjadi adalah transfer elektron antara zat yang dioksidasi dan zat yang direduksi. Nah, salah satu jenis dari titrasi redoks itu adalah titrasi iodometri yang akan kita perdalam pada slide berikutnya. Titrasi, oke. Jadi masuk ke penjelasan atau bab yang ketiga, yaitu metode iodometri. Nah, sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan terkait titrasi redoks. Contohnya itu ada si titrasi iodometri kan. Nah, titrasi iodometri itu apa sih? Titrasi iodometri adalah metode analisis kimia yang menggunakan reaksi redoks yang melibatkan ion iodin atau iodium
atau senyawa yang mengandung iodin untuk menentukan konsentrasi suatu zat dalam suatu larutan. Dalam literasi iodometri ini, larutan iodometri yang mengandung ion iodin atau senyawa iodinasi digunakan sebagai literan, sedangkan zat yang literasi adalah zat yang dapat dioksidasi oleh iodin. Dan selanjutnya yaitu sebelum kita membahas terkait metode iodometrinya, kita akan membahas terkait metode berdasarkan hidrolisis terlebih dahulu. Jadi, apa sih metode hidrolisis itu? Oke. Metode hidrolisis adalah proses di mana proses kimia di mana suatu molekul dipecah menjadi dua bagian dengan bantuan air. Dalam reaksi hidrolisis, air atau H2O akan bereaksi dengan senyawa kimia mengakibatkan pemutusan ikatan dalam senyawa tersebut dan pembentukan dua atau lebih produk baru. Kalau dalam konteks deteksi beta laktamase itu sendiri, hidrolisis ini mengacu pada pemecahan cincin beta laktam dalam antibiotik oleh enzim beta laktamase yang diproduksi oleh beberapa bakteri. Nah, beta laktamase ini akan menghidrolisis antibiotik beta laktam. Contohnya itu ada seperti penisilin dan mengubahnya menjadi senyawa yang tidak lagi efektif untuk melawan bakteri. Nah, metode deteksi beta laktamase berdasarkan hidrolisis ini berfokus pada mengidentifikasi keberadaan enzim dengan mendeteksi produk hidrolisis atau perubahan dalam substrat antibiotik. Kemudian akan menjadi pertanyaan bagaimana hidrolisis yang terjadi. Jadi bakteri gram negatif basil ini memiliki kemampuan untuk merusak antibiotik melalui proses produksi enzim yang dikenal sebagai beta laktamase. Enzim ini bekerja dengan cara menghidrolisis atau memotong cincin beta laktam dalam struktur antibiotik. Nah, proses ini tuh menyebabkan struktur antibiotik rusak dan tidak bisa lagi membunuh bakteri. Untuk mendeteksi keberadaan beta laktamase bisa menggunakan beberapa metode. Jadi di dalam hidrolisis ini ada beberapa metode lagi ya. Nah, salah satu metode dasar adalah mendeteksi perubahan kimia yang terjadi saat beta laktamase memecah penisilin. Ketika beta laktamase menghidrolisis penisilin, terbentuklah asam penisilin. Nah, asam ini tuh memiliki sifat khusus, yaitu bersifat asam, mampu mengikat pati, dan bersifat reduktif atau dapat menyebabkan reaksi kimia tertentu yang melibatkan penambahan elektron. Nah, dalam metode hidrolisis terdapat beberapa teknik yang digunakan, seperti yang sudah saya jelaskan berikut sebelumnya. Tapi pada kali ini saya akan menjelaskan sekilas gitu terkait beberapa teknik yang digunakan sebelum nantinya akan fokus ke iodometri. Jadi yang pertama itu ada teknik asidimetri. Metode ini mengukur tingkat keasaman yang meningkat akibat hidrolisis penisilin. Semakin banyak asam yang terbentuk, maka semakin tinggi tingkat keasaman yang dapat terukur. Kemudian ada iodometri yang nanti akan diperdalam. Ini melibatkan reaksi kimia
dengan iodium yang bisa mengubah warna larutan. Perubahan warna ini digunakan untuk mendeteksi adanya asam penisilin. Kemudian ada metode spektrofotometri. Metode ini mengukur intensitas cahaya yang diserap atau dipancarkan oleh larutan ketika penisilin hidrolisis. Produk yang terbentuk dapat menyerap atau memancarkan cahaya pada panjang gelombang tertentu yang bisa diukur dengan alat spektrofotometer. Selanjutnya ada teknik spektrometri massa. Teknik ini mengukur massa molekul dan bisa digunakan untuk mendeteksi produk hidrolisis antibiotik yang sangat akurat. Ada lagi lateral flow immunoassay. Teknik ini mirip dengan tes cepat yang sering digunakan, seperti tes kehamilan. Nah, ini menggunakan antibiotik yang bisa mengenali beta-laktamase atau produknya dan memberikan hasil yang cepat dan mudah dibaca. Teknik yang terakhir yaitu profluorescence. Nah, teknik ini menggunakan zat yang bisa bercahaya ketika berinteraksi dengan produk hidrolisis antibiotik. Cahaya yang dihasilkan bisa dideteksi dengan alat khusus. Tadi kan sudah dibahas mengenai metode atau teknik yang ada di metode hidrolisis. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar yang saya ambil dari jurnal. Pada bagian yang pertama, penisilin ini dihidrolisis menjadi asam penisiloat oleh beta-laktamase. Nah, pada yang kedua, yaitu yang B, pati bergabung dengan yodium untuk membentuk kompleks patiyodium biru. Jadi di hadapan asam penisilat ini membentuk atau bersaing dengan yodium untuk mengikat pati yang secara bertahap akan memudarkan warna biru. Nah, pada bagian C ini laktamase akan menghidrolisis penisilin untuk membentuk asam penisilat yang dapat mengurangi Cu2+ menjadi Cu+. Ini di sini terjadi reaksi redox menggunakan 22-biquinolidin sebagai senyawa kromogenik. Kandungan beta-laktamase dapat ditentukan dengan mendeteksi perubahan warna dengan spektrofotometri ultraviolet. Nah, ini yang spektrofotometri ultraviolet. Oke. Lalu yang D ini, jadi secara langsung ini dapat mendeteksi aktivitas beta-laktamase dengan mengekspos bakteri beta-laktamase ke antibiotik dan hidrolisis cincin beta-laktam dapat ditunjukkan dalam spektrum massa dengan mengurangi puncak antibiotik dan munculnya puncak produk terhidrolisisnya. Kemudian pada bagian yang E, kombinasi pelacak MAB dan antibiotik dapat ditangkap oleh antibodi pada garis kontrol untuk membentuk senyawa kontrol negatif. Ketika beta-laktamase menghidrolisis antibiotik, produk terhidrolisis antibiotik tidak dapat mengikat MAB, tetapi dapat mengikat antibodi yang dipasang pada jalur uji untuk menunjukkan sinyal positif. Kemudian yang F, ini fluoresen. Kelompok yang mengandung cincin beta-laktam membentuk kelompok koneksi dengan kelompok fluoresen.
dan memancarkan fluoresensi. Nah, ini jadi dipancarkan fluoresensinya. Terus setelah enzim beta-laktam menghidrolisis gugus yang mengandung cincin beta-laktam, maksud saya tadi setelah enzim beta-laktamase menghidrolisis gugus yang mengandung cincin beta-laktam, gugus fluoresen dipadamkan. Kemudian yang terakhir fluoresesen ini prob cincin beta-laktam bergabung ke gugus fluoresen. Nah, cincin beta-laktam dihidrolisis oleh enzim beta-laktam yang merusak struktur prob. Oke. Selanjutnya yaitu masuk ke pembahasan iodometri. Jadi asam penisiloat hasil dari pecahan penisilin oleh enzim beta-laktamase itu memiliki kemampuan untuk mengikat tatiodium yang menyebabkan perubahan warna dari biru menjadi tidak berwarna. Untuk mendeteksi keberadaan beta-laktamase, metode iodometri sendiri ini menjadi pilihan utama. Metode ini dibagi menjadi beberapa jenis yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita masuk ke jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada iodometri langsung. Nah, gimana sih iodometri langsung? Jadi iodometri langsung ini iodiumnya itu bertindak sebagai titrannya gitu. Jadi pas dititrasi, dia tuh yang dimasukkan ke dalam bulet yang nanti diteteskan ke dalam larutan sampel. Nah, ini bisa dibaca langsung melibatkan penambahan iodium langsung ke dalam larutan sampel. Nah, di metode ini indikatornya itu yaitu pati. Nah, ketika terjadi perubahan warna, konsentrasi enzim beta-laktamase ini bisa di apa ya? Bisa diukur. Nah, metode ini tuh cepat dan sensitif, tetapi punya kekurangan juga, yaitu sulit untuk melihat perubahan warna yang jelas. Kemudian ada metode iodometri tidak langsung. Nah, metode iodometri tidak langsung ini, jadi si iodiumnya itu menjadi analit. Jadi dia itu yang akan memasukkan ke Erlenmeyer-nya. Metode iodometri tidak langsung itu mengurangi risiko kesulitan dalam menentukan titik titrasi dengan menambahkan iodium berlebihan ke dalam larutan sampel. Setelah reaksi selesai, sisa iodium dititrasi dengan natrium tiosulfat dan pati ditambahkan hingga perubahan warna selesai. Jadi yang menjadi titrannya itu si natrium tiosulfat. Kemudian indikatornya tetap mati. Meskipun metode ini cepat dan sensitif, jadi sama seperti metode iodometri yang langsung, dia tuh cepat dan sensitif. Tapi bedanya kekurangannya itu si iodometri tidak langsung ini prosesnya tergolong rumit. Ya. Selanjutnya ada metode iodometri kertas saring. Nah, metode iodometri kertas saring yang memungkinkan sampel dioles pada kertas saring yang direndam dalam larutan pati dan penisilin, lalu dikeringkan. Perubahan warna diamati pada kertas saring. Nah, kalau tadi kan perubahan warna itu diamati pada larutan sampelnya kan, yang analitnya. Nah, kalau ini diamatinya tuh perubahan warna itu pada kertas saring. Nah,
Dan beberapa peneliti seperti Kapil Punjabi dan timnya telah meningkatkan metode ini dengan menambahkan monomaterial pada strip uji, membuatnya menjadi lebih sensitif dan cepat. Selanjutnya ada overlay iodometry. Metode overlay iodometry adalah salah satu yang paling sensitif dan akurat, di mana agar yang mengandung antibodi dan pati diinokulasi dengan bakteri dan kemudian larutan sodium itu baru ditambahkan. Perubahan warna di sekitar koloni bakteri menunjukkan keberadaan enzim beta laktamase. Kelebihan dari metode overlay iodometry sendiri itu ada cepat, murah, mudah dilakukan, terus menjadikannya pilihan yang sesuai untuk laboratorium kecil dan rumah sakit. Tapi juga punya kekurangan atau kelemahan, yaitu kesulitan dalam pengamatan dan stabilitas pati. Metode ini tetap populer meskipun begitu, metode ini tuh tetap populer gitu dalam mendeteksi bakteri hasil beta laktamase. Kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu diskusi. Kita akan masuk subbab pertama dari bab diskusi ini, itu antibiotik. Nah, jurnal ini tuh mengatakan bahwa penulis itu menganalisis relevansi deteksi resensi obat untuk 5 kelompok antibiotik beta-laktam, penisilin, cefalosporin, carbapenem, aztreonam, dan inhibitor beta-laktamase dari tahun 1998 sampai 2022. Penulis ini mencari literatur dan membuat statistik dalam kisaran setiap 5 tahun. Dirangkum dalam gambar yang A ini. Nah, jadi ditemukan bahwa penelitian tentang deteksi resensi antibiotik aztreonam pada 20 tahun terakhir, kurang dari 4 antibiotik lainnya aztreonam termasuk dalam kelas antibiotik beta-laktam monosiklik. Dibanding dengan antibiotik beta-laktam lainnya, aztreonam ini lebih stabil terhadap aktivitas MLB, tetapi dihidrolisis oleh enzim serin beta-laktam. Jadi itu terutama digunakan sebagai pengobatan untuk basil, tahan, carbapenem. Nah, cetirizine avibactam telah lebih umum digunakan sebelumnya. Namun baru-baru ini, Infectious Diseases Society of America dan Europe Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases telah merekomendasikan penggunaan cetirizine avibactam plus azithromycin untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri penghasil carbapenemase tipe metal beta laktamase. Karena penggunaan klinis yang kurang, beberapa data penelitian resistensi aztreonam tersedia. Sebenarnya kombinasi aztreonam dan si avibactam saat itu merupakan upaya terakhir untuk banyak infeksi bakteri resisten carbapenem. Nah,
Bisa dilihat pada gambar yang kelima. Ini tuh analisis data mengenai antibiotik. Jadi yang pertama itu diagram garis putus-putus ini dari hubungan antara si jumlah jenis literatur yang terkait dengan antibiotik dan waktu. Koordinat horizontal adalah koordinat waktu dari 1998 sampai 2022 dan setiap 5 tahun. Jadi timeline itu setiap 5 tahun. Nah, dengan setiap 5 tahun koordinat vertikal itu adalah jumlah literaturnya dan garis putus-putus warna yang berbeda masing-masing mewakili antibiotik yang berbeda. Jadi yang merah ini ada penicillin. Terus yang kedua ini yang warna oranye itu ada cephalosporin. Terus selanjutnya, oke. Dan yang B itu ada bagian garis hubungan antara jumlah literatur dan waktu atau tahunnya terkait dengan subtipe dan waktu beta laktamase. Koordinat horizontal adalah koordinat waktu dari tahun 1998 sampai 2022. Kemudian koordinat horizontal adalah jumlah literatur dan garis putus-putus dalam warna yang berbeda masing-masing mewakili subtipe enzim yang berbeda. Oke, ini warnanya bisa dilihat. Selanjutnya yang C itu ini adalah bagan batang dari jumlah literatur yang terkait dengan metode deteksi karbapenemase. Jadi koordinat yang horizontal adalah metode deteksi yang berbeda. Dan koordinat vertikalnya ini adalah jumlah literaturnya. Nah, bagan batang dan jumlah literatur yang terkait dengan metode deteksi antibiotik karbapenemase. Ini bagannya. Oke. Koordinat horizontal adalah metode deteksi yang berbeda. Kan metode deteksi yang berbeda dalam setiap tahun. Koordinat X adalah koordinat waktu dari 1958 sampai 2022. Oke. Dan setiap 5 tahun adalah tahap. Jadi koordinat Y itu adalah presentase dari jumlah literatur untuk metode ini. Dalam 5 tahun, dalam jumlah total literatur untuk metode dari tahun 1998 sampai 2022. Kemudian kita kembali ke yang pertama. Jadi ini kita bisa lihat bahwa penelitian tentang antibiotik penisilin itu telah sejak lama dan sampai saat ini itu masih diperhatikan gitu. Penisilin itu salah satu antibiotik yang digunakan dalam pengobatan, tetapi seiring waktu bakteri menjadi resistensi terhadap si penisilin. Meskipun masih banyak digunakan, efeknya tuh udah nggak terlalu efektif lagi gitu, seperti antibiotik yang lainnya. Resistensi terhadap antibiotik penisilin bisa dideteksi menggunakan beberapa metode seperti metode difusi Dix. Selain itu ada antibiotik cefalosporin yang juga sering digunakan. Antibiotik ini dikembangkan menjadi generasi baru sejak awal ditemukan. Namun seiring penggunaannya yang semakin luas, bakteri juga semakin resistensi terhadap antibiotik cefalosporin ini seperti kayak sporin tadi, seperti penisilin tadi. Nah, kita tuh bisa menggunakan metode deteksi fenotipik atau pengurutan gen yang merupakan cara paling sensitif untuk mendeteksinya. Terus ada juga kan antibiotik carbapenem. Nah, antibiotik carbapenem ini menjadi perhatian utama dalam beberapa tahun terakhir. Biasanya digunakan sebagai antibiotik terakhir ketika infeksi
itu sudah terlalu serius atau bakterinya itu udah resistensi terhadap eh, antibiotik yang lain. Nah, kita tuh bisa melihat bahwa resistensi terhadap karbapenem itu semakin meningkat. Itu menunjukkan bahwa pentingnya kita tuh harus menemukan cara yang terbaik untuk mendeteksi resistensi terhadap antibiotik ini. Oke. Sebab selanjutnya itu subtipe enzim. Dan penelitian subtipe enzim dari 1998 sampai 2022 menyoroti peningkatan minat pada karbapenemase dengan serum karbapenemase khususnya KPC. Menarik perhatian dalam dekade terakhir, enzim KPC yang ditemukan pada tahun 2001 secara klinis relevan karena kemampuannya menghidrolisis antibiotik seperti carbapenem, penicillin, cephalosporin, dan monobactam, memperburuk efektivitas antibiotik. Studi tentang subtipe enzim lain juga meningkat, menunjukkan peningkatan resistensi bakteri dan meningkatkan kompleksitas dalam pemilihan regimen dosis klinis. Selanjutnya itu sebab 4.3 yaitu metode untuk mendeteksi karbapenemase. Antibiotik karbapenem ini adalah pilihan terakhir kan untuk melawan bakteri. Jadi semakin banyak bakteri menghasilkan karbapenemase yang menyebabkan resistensi itu eh, semakin gawat itu. Nah, tes NP umum digunakan untuk mendeteksi karbapenemase dengan sensitivitas yang tinggi dan spesifikasi yang tinggi, cocok untuk penyaringan dalam pengaturan perawatan kesehatan. Namun tes ini memiliki keterbatasan dalam mendeteksi Enterobacter OXA48 dan tidak cocok untuk isolat BLA 0XA48 di daerah endemik. Metode alternatif seperti spektrometri massa dan pengujian genetik akurat, tetapi membutuhkan peralatan khusus, lebih cocok untuk laboratorium klinik profesional. Sebab selanjutnya itu deteksi resistensi antibiotik carbapenem. Ada metode yang paling umum untuk mendeteksi bakteri penghasil carbapenemase, yaitu tes karba-NP, tapi jarang digunakan untuk mendeteksi resistensi terhadap antibiotik karbapenem. Antibiotik karbapenem termasuk imipenem, meropenem, dan lainnya memiliki efek antibakteri yang kuat. Metode deteksi fenotipik, spektrometri massa, dan pengujian genetik dapat mengukur tingkat resistensi bakteri terhadap karbapenem. Metode deteksi fenotipik menggunakan ukuran zona antimikroba, sementara spektrometri massa menilai aktivitas beta-laktamase dan tes genetik untuk mengidentifikasi enzim yang memicu resistensi. Meskipun metode deteksi fenotipik umum digunakan, prosesnya itu rumit. Sementara kalau si spektrometri massa ini dan deteksi gen membutuhkan peralatan yang mahal dan cocok untuk laboratorium profesional. Kemudian terdapat juga tren dalam metode deteksi. Tren dalam metode deteksi data laktamase selama 20 tahun terakhir menunjukkan stabilnya penggunaan metode berdasarkan deteksi fenotipik. Sementara deteksi gen beta-laktamase awalnya itu meningkat, tetapi kemudian stabil. Pengembangan teknologi PCR telah mendukung penggunaan deteksi gen. Meskipun biayanya yang tinggi, membuatnya hanya menjadi suplemen untuk metode tradisional. Metode karba-NP yang dikonfirmasi sebagai tes karbapenemase ditemukan antara tahun 2013 dan 2017, meningkatkan kemampuan deteksi.
Metode lain seperti spektrometri massa, kromatografi aliran menunjukkan peningkatan yang stabil, menjanjikan potensi pengembangan lebih lanjut. Secara keseluruhan, fokus penelitian ini terletak pada deteksi karbon massa dengan harapan adanya pengembangan lebih lanjut dalam metode deteksi beta laktamasa berbasis hidrolisis. Dan terakhir yaitu status aplikasi aktual dalam uji klinis antibiotik karbapenem. Di China, tes kerentanan antimikroba saat ini menggunakan metode penyaringan DIX dan mikrodilusi karbo yang merupakan metode deteksi fenotipik. Standar American Society for CLSI mengacu pada difusi DIX dan pengenceran kaldu untuk uji kerentanan antimikroba dengan mengkategorikan organisme sebagai rentan, perantara, atau resisten. Contohnya, Enterobacterales rentan terhadap ampicillin dengan diameter area lebih dari sama dengan 17 mm atau kurang dari sama dengan 8 mikrogram per mililiter. Metode deteksi karbopenemasa seperti tes karba-NP telah ditambahkan dalam standar CLSI sejak 2015 yang digunakan dalam praktek klinis sesuai dengan tren stabil dari survei literatur. Bab yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Sebentar. Jadi, singkatnya itu studi tentang teknologi deteksi beta laktamase itu udah relatif matang saat ini dan dapat digunakan untuk mengevaluasi resistensi bakteri klinis. Melalui analisa bersama dan perbandingan berbagai metode yang telah dilakukan, ditemukan bahwa yang pertama, metode berdasarkan deteksi fenotipik adalah yang paling klasik dan tradisional karena sensitivitas dan spesifisitas yang relatif rendah dan waktu deteksi yang paling lama. Ini pertama digunakan untuk kontrol standar dan metode deteksi lainnya. Yang kedua, metode untuk mendeteksi beta laktamase dengan deteksi genetik memiliki spesifisitas dan sensitivitas yang tinggi. Biaya yang tinggi membatasi aplikasi klinisnya yang luas. Dan yang ketiga, metode deteksi beta laktamase berbasis hidrolisis yang termasuknya adalah tadi yaitu teknik iodometri rentan terhadap kotoran eksternal dan memiliki kekurangan lainnya. Itu dapat lebih dipopulerkan sepenuhnya dalam aplikasi klinis karena spesifisitasnya yang tinggi dan biayanya yang lebih rendah. Jadi diharapkan bahwa metode deteksi beta laktamase baru itu tidak hanya memberikan keuntungan dari metode deteksi hidrolisis ini, tapi juga dapat mengatasi kerugiannya. Dengan meningkatnya berkelanjutan dari teknologi deteksi beta laktamase, teknologi deteksi beta laktamase memiliki prospek aplikasi yang luas di laboratorium mikrobiologi klinis. Deteksi beta laktamase tidak hanya dapat diterapkan dalam deteksi sensitivitas obat klinis, tetapi juga berperan dalam deteksi mekanisme resistensi obat bakteri dan deteksi antibiotik dalam produk susu dan produk daging yang menunjukkan potensi aplikasi yang besar. Oke, kalau ini terkhusus kesimpulan, tapi terkhusus untuk metode hidrolisisnya. Kan tadi metode hidrolisis itu ada
asidimetri, iodometri, spektrofotometri, spektrometri massa, ada fluorescen. Nah, ini kesimpulannya. Jadi kalau untuk metode asidimetri atau metode asam tuh prinsipnya tuh penisilin hidrolisat asam, penisilin hidrolisat asam penisiloat adalah asam kuat dan pH sampel akan turun setelah reaksi. Keuntungannya yaitu operasi dan hasil yang sederhana, pengulangan yang tinggi, stabilitas yang baik, cocok untuk sebagian besar laboratorium. Namun kekurangannya sulit untuk mengidentifikasi perubahan warna indikator dengan mata telanjang dan pH meter rentan terhadap gangguan eksternal. Reaksi hidrolisis enzimatik dipengaruhi oleh pH. Subtipe beta-laktamase tidak dapat dibedakan dan sensitivitasnya yang kecil. Nah, untuk metode iodometrik yang tadi telah kita perdalam, itu memiliki prinsip bahwa asam penisiloat secara kompetitif dapat mengikat yodium dengan pati dan menghitamkan kompleks pati yodium. Jadi kita ulas kembali mengenai metode iodometrik tadi, jadi terkhusus yang langsung dan yang tidak langsung. Jadi kalau metode iodometrik yang langsung tuh yodium berbahan sebagai titran, di mana dia tuh akan dimasukkan ke dalam buret, terus sampelnya diteteskan ke dalam sampel atau analit. Nah, indikator yang digunakan yaitu indikator pati. Jadi nanti titik akhir titrasinya itu perubahan warna. Jadi perubahan warna dari biru menjadi tidak berwarna atau bening. Kalau hidrometri yang tidak langsung, itu kebalikannya dari yang langsung. Jadi si yodium ini akan menjadi analit. Gitu. Tapi tetap si patinya itu menjadi indikator. Nah, jadi keuntungan dari metode iodometrik ini cepat, murah, mudah untuk mendapatkan bahan, persyaratannya rendah untuk perawatan eksperimen, cocok untuk lembaga pengujian akar rumput dan rumah sakit yang kecil. Jadi dia tuh lebih simpel dibanding metode yang lain, lebih murah juga. Nah, kekurangannya sulit memudar dengan pengamatan visual. Jadi warnanya itu kan warnanya berubah dari biru, jadi dia itu ke bening. Nah, kita tuh apa ya, sulit memudar gitu kalau kita melihat menggunakan mata telanjang gitu, pengamatannya nah sulit. Nah, pati selain itu juga pati mudah memburuk dan memiliki stabilitas yang buruk. Jadi indikatornya tuh mudah memburuk. Oke. Selanjutnya itu metode spektrofotometri. Prinsipnya itu asam benisolat memiliki reduksibilitas. Keuntungannya adalah batas deteksi rendah, sensitivitas yang tinggi, dan spesifisitas yang tinggi. Sementara kekurangannya itu persyaratan peralatan eksperimen tinggi dan tidak cocok untuk promosi dan deteksi cepat. Oke. Selanjutnya yang metode berbasis spektrometri massa. Prinsipnya dia tuh setelah antibiotik beta-laktam terpapar bakteri beta-laktamase,
penurunan puncak antibiotik dalam spektrometri massa dan penampilan puncak produk hidrolisisnya menunjukkan hidrolisis cincin beta laktam untuk mendeteksi aktivitas beta laktamase. Nah, terdapat kelebihan yaitu akurasi diagnostik yang tinggi, spesifisitas yang dan sensitivitas yang baik, terus ada lagi kecepatan diagnostik yang cepat. Nah, aktivitas MEG dan delta laktamase dapat ditentukan secara kuantitatif. Kekurangannya itu membutuhkan waktu inkubasi yang lebih lama, kondisi pengujian peralatan standar, kromatografi cair offline memerlukan operasi berulang untuk menentukan gradien, operasi yang rumit, alur kerja melelahkan, inkub waktu inkubasi dan konsentrasi antibiotik harus dioptimalkan. Selanjutnya yaitu yang metode aliran lateral immunoassay. Jadi prinsipnya berbagai jenis antibiotik massa dan hidrolisat itu akan mengikat antibodi monoklonal yang mengikat antibodi monoklonal kan. Nah, antibodi monoklonal itu spesifik digunakan untuk secara khusus memisahkan keduanya untuk mendeteksi aktivitas beta laktamase. Kelebihannya itu hasil dari pengamatan visual dari deteksi kualitatif. Terus ada deteksi kuantitatif membaca dan dibantu komputer. Terus ada spesifisitas yang baik, deteksi berganda, dan diagnosis instan dan sederhana. Sementara kekurangannya itu kecepatan dan sensitivitas deteksi tidak tinggi, dan hasil deteksi mudah terganggu oleh kotoran lain, sehingga hasilnya tuh kurang akurat. Bahannya juga tuh, eh, bahan tuh ditingkatkan mahal. Metode yang terakhir yaitu profluorescence atau profnano. Jadi profluorescence yang mengandung struktur cincin beta laktam dikenali oleh beta laktamase. Nah, ketika cincin beta laktam ini dihidrolisis, struktur fluorescent itu dihancurkan. Struktur prop itu dihancurkan, terus fluorophor itu dilepaskan, dan intensitas fluorescence itu diukur untuk mendeteksi aktivitas enzim beta laktamase. Kelebihannya itu sensitivitas yang baik, mudah digunakan, biaya rendah, akurasi tinggi, hasilnya dianalisis dalam berbagai cara, terus kesimpulan kualitatif dapat ditarik dengan mata telanjang, dan PCR kuantitatif fluoresensi juga dapat digunakan untuk deteksi. Kurangannya itu dibatasi oleh mekanisme reaksi dan sensitivitasnya yang tidak tinggi. Gugus fluoresen membutuhkan eksitasi cahaya yang mengganggu hasil eksperimen. Terus ikatan kimia dari kelompok fluoresen dalam tes spektrum fluoresensi itu rusak secara tidak terduga yang dapat menyebabkan pencitraan fluoresensi tidak akurat. Nah, kalau eh, metode iodometrik dibandingkan dengan metode yang lain, sebenarnya metode iodometrik ini memiliki lumayan memiliki kekurangan gitu ya. Kekurangannya ini dibandingkan yang lain dia cukup banyak, tapi kelebihannya juga banyak gitu. Jadi menurut saya pribadi, penggunaan metode terkhusus metode hidrolisis ini apa ya harus disesuaikan dengan keadaan orang yang akan meneliti atau yang akan mendeteksi itu gitu. Misalkan kita lihat misalnya dia punya biaya yang lebih, dia biaya yang lebih dia bisa menggunakan metode seperti spektrofotometri, terus metode spektrometri massa atau ini metode yang menggunakan alat yang lebih mahal gitu. Sementara jika keadaannya itu biayanya itu rendah, terus ingin hasil yang lebih cepat, itu bisa pakai metode iodometrik yang tadi sudah kita pelajari sebelumnya. Tapi metode ini juga punya kekurangan, yaitu pengamatan visualnya itu sulit mudar gitu, sama pati yang mudah memburuk dan memiliki stabilitas yang buruk. Jadi menurut saya tadi
semua metode yang akan digunakan balik lagi ke si peneliti atau si pendeteksinya itu keadaannya bagaimana gitu, terus dia ingin hasil yang bagaimana, dia harus apa ya, harus riset lagi tentang keuntungan dan kekurangan dari masing-masing metode tuh. Oke, oke, jadi sekian penjelasan dari saya terkait jurnal yang bertemakan literasi redox. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.